Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ibu Novi Indrayati dalam mata pelajaran dasar-dasar usaha layanan pariwisata untuk kelas 10 ULB. Kali ini kita akan mempelajari tentang jabatan kerja di bidang pariwisata. Lalu apa yang kita pelajari? Masih ingat ya? Sambil mengingat-ingat, coba kita amati gambar berikut ini. Boleh kalian tebak gambar apakah ini atau apa aktivitasnya? Oke. Nah, ini kira-kira pekerjaan atau profesi di bidang pariwisata. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang jenis-jenis hotel, kemudian jasa pariwisata, dan juga jenis-jenis restoran. Kali ini kita akan mempelajari siapa saja yang bekerja di sana. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di bidang pariwisata, kemudian bisa memberikan contoh pekerjaan di bidang pariwisata, menganalisis jabatan pekerjaan di bidang pariwisata, dan mampu menganalisis tugas dari setiap jabatan di bidang pariwisata. Yuk kita simak materi. Nah, jabatan kerja di bidang pariwisata merujuk dari kesepakatan arus bebas tenaga kerja. Terdapat 32 job titles bidang perhotelan dan agen perjalanan di bidang pariwisata pada tahun 2016, yaitu sebagai berikut. Ada pengelompakannya itu dari jenis pekerjaan: front office, food and beverage, housekeeping, agent, kemudian food production, dan tour operation. Kita bahas satu persatu ya. Baik, dari jenis pekerjaan yang pertama, apakah ini? Ya, ini adalah front office. Jadi menurut Agus Nawar dalam buku Pengantar Operasional Kantor Depan Hotel, front office atau FO merupakan salah satu departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar atau pre-arrival sampai tamu tinggal dan berangkat atau check out dari hotel. Nah, jabatan kerja dalam front office antara lain, yang pertama ini FO manager atau manajer kantor depan. Ini tugasnya mengawasi seluruh operasional kegiatan di front office dan bertanggung jawab langsung kepada front office. Yang kedua adalah FO supervisor. Ini orang yang memimpin pelaksanaan kegiatan, menerima tamu, dan menjual kamar, serta proses registrasi, mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian front desk, mengatur tata cara penyambutan tamu, terutama tamu VIP, mengatur penggunaan material, dan piranti administrasi front desk. Yang selanjutnya resepsionis, yaitu karyawan yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, klien atau stakeholder suatu perusahaan terkait dengan tujuan dan informasi yang dikehendaki. Seorang resepsionis harus melayani dengan informatif mengenai semua informasi yang diberikan kepada tamu. Kemudian telepon operator,
Ini memberi pelayanan jasa telepon pada tamu yang menginap di hotel serta pada tamu di luar hotel yang berkepentingan. Bellboy itu tugasnya adalah membantu membawakan barang-barang milik tamu pada saat tamu check out dari kamar hingga ke lobi dan selanjutnya ke kendaraan tamu atau sebaliknya. Jenis pekerjaan yang kedua itu adalah food and beverage. Ini biasa disingkat dengan F&B. Food and beverage merupakan bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun tidak di hotel tersebut dan dikelola secara komersial serta profesional. Nah, jabatan kerja dalam Food and Beverage Department antara lain: pertama, F&B Director, itu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kinerja di Departemen F&B yang terdiri dari F&B Service dan F&B Kitchen. F&B Director juga dipercaya memimpin penanganan event dan menyeimbangkan anggaran serta profit. Yang kedua, F&B Outlet Manager, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan operasional yang menyeluruh seperti merancang rencana promosi atau mengembangkan keterampilan pekerja di dalam outletnya. Fungsi manajemen tenaga kerja juga dilakukan oleh seorang outlet manager, termasuk mengatur jam kerja, mengatur kebutuhan staf, serta posisi dan penempatan staf. Kemudian head waiter itu adalah seorang yang mempunyai wewenang dan jabatan tertinggi dalam divisi servis yang setara dengan supervisor, namun masih di bawah manajer outlet. Adapun tugas utama seorang head waiter untuk menangani operasional servis di restoran. Selanjutnya ada bartender, yaitu peracik dan penyaji minuman, biasanya minuman yang mengandung alkohol di balik meja bar. Bartender pada beberapa negara tertentu juga bertugas untuk mengidentifikasi pelanggan yang masih di bawah umur ketika sedang menyuguhkan minuman beralkohol. Oke, lanjut. Waiter itu adalah pramusaji yang bekerja atau bertugas dalam bidang pelayanan dan penyajian makanan dalam sebuah restoran, juga menjaga kebersihan serta mempersiapkan meja makan atau table seat untuk tamu yang datang. Eksekutif chef yaitu orang yang membuat kreasi menu sekaligus menghitung biaya pengeluaran dapur, mengawasi seluruh pekerjaan dapur, termasuk memastikan pengolahan makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk menangani komplain dari pelanggan. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang ketiga yaitu food production. Food production yaitu bagian dari Departemen F&B bertanggung jawab untuk pembuatan makanan dan minuman di hotel. Selain membuat makanan dan minuman, juga berperan dalam membuat roti atau kue yang dalam hal ini dikelola oleh bagian kue atau pastry. Jabatan kerja dalam food production antara lain, yang pertama, demi chef itu orang yang menjaga kualitas menu makanan yang dihasilkan dari semua bahan baku yang ada. Demi chef juga mempunyai tanggung jawab untuk mengkontrol stok bahan baku serta memastikan semua pekerjaan divisi dalam dapur berjalan dengan lancar dan benar. Yang kedua itu commis chef adalah
orang yang bertindak sebagai juru masak yang tugasnya mempersiapkan bahan-bahan selama proses memasak. Selanjutnya yang ketiga itu baker. Tugasnya adalah memproduksi roti roast, cookies, kue, pie, pastries, atau makanan yang dipanggang lainnya. Seorang baker bisa bekerja di toko roti, restoran, hotel, atau tempat bisnis lainnya. Selanjutnya, butcher itu adalah orang yang mengerjakan atau menyiapkan semua jenis daging, ikan, dan hasil laut, daging unggas, hingga siap untuk dimasak atau ready to cook. Di samping motong-motong daging, maka butcher juga mengerjakan atau mempersiapkan bahan-bahan tambahan makanan lain yang diperlukan di setiap section di dapur. Jenis pekerjaan yang keempat adalah housekeeping. Seperti ini ya, housekeeping. Apa sih tugasnya? Departemen atau housekeeping adalah departemen atau bagian yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan hotel atau penginapan yang meliputi menjaga, membersihkan, dan merawat keseluruhan kamar hotel, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Jabatan kerja dalam housekeeping antara lain: yang pertama, executive housekeeper adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan sekaligus mengendalikan seluruh operasional di housekeeping departemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, laundry manager, yaitu orang yang memimpin atau mengorganisir seluruh kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan proses pencucian di laundry dan dry cleaning. Yang ketiga, floor supervisor adalah orang yang tanggung jawab atas kebersihan kamar sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Floor supervisor hanya bertugas memastikan bila kamar sedang dalam keadaan kotor, bisa langsung memberikan penugasan kepada staf kebersihan yang sedang bertugas. Yang keempat, laundry attendant, itu orang yang bertanggung jawab atas operasional laundry keseluruhan. Selanjutnya, room attendant, itu orang yang menjaga kebersihan kamar hotel, menangani lost and found, serta menangani laundry and dry cleaning. Kemudian public area cleaner, yaitu orang yang bekerja untuk pemeliharaan, perawatan, dan penampilan semua tempat di area publik seperti office, lobby, restoran, pub atau lounge, bar, toilet, meeting room, arcade, dan lainnya. Jenis pekerjaan yang kelima yaitu travel agency. Agen perjalanan atau travel agency yaitu perusahaan keagenan yang kegiatannya menitik beratkan pada bisnis perjalanan. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tahun 2010 tentang cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata bab 1 pasal 4, agen perjalanan adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan. Nah, jabatan kerja dalam agen perjalanan antara lain General Manager, yaitu orang yang memimpin, membuat keputusan strategis, mengawasi pekerja, mengevaluasi kebijakan manajemen atas kegiatan operasional perusahaan maupun manajemen lainnya. Yang kedua, Assistant General Manager. Tugasnya adalah membantu manajer dalam mengatur, merencanakan, dan menerapkan strategi, mengkoordinasikan operasi, mengawasi dan memotivasi staf,
memantau biaya operasional dan mengawasi sumber daya dan turut berkomunikasi dengan klien. Yang ketiga, senior travel consultant, yaitu orang yang menangani reservasi tiket, hotel, dan paket tur baik domestik maupun internasional, aktif mempromosikan produk perusahaan kepada customer, memberikan layanan terbaik kepada customer, membantu customer untuk menentukan kebutuhan traveling mereka, membantu menjelaskan segala pertanyaan customer terhadap produk travel yang dijual, dan juga menjaga hubungan baik dengan customer. Yang keempat, travel consultant itu bertanggung jawab dalam merencanakan dan menjual transportasi dan akomodasi bagi pelanggan, menentukan tujuan, jenis transportasi, tanggal, biaya, dan akomodasi yang diperlukan saat perjalanan, termasuk menjelaskan, merencanakan, dan mengatur jadwal, juga menjual paket wisata. Jenis pekerjaan yang keenam yaitu tour operation. Tour operation ini lebih dikenal dengan nama Biro Perjalanan Wisata yang disingkat dengan BPW. Istilah ini akan sering kamu temui nanti ya. Oke. Dalam peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata bab 1 pasal 3, BPW adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Lingkup kerjanya meliputi yang pertama merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam perjalanan wisata, yang kedua merencanakan dan menjual paket wisata, yang ketiga menyediakan tenaga prawisata, tour leader, dan lain-lain, dan yang keempat menyewakan angkutan wisata, menyediakan atau memberikan fasilitas angkutan borongan. Jabatan kerja dalam BPW yang pertama, product manager, tugasnya menghasilkan suatu produk wisata dengan kualitas yang baik, begitu pula dengan strategi bisnis dari produk tersebut, melakukan riset produk wisata, mengatur strategi produk wisata, menangani masalah produk wisata. Yang kedua adalah sales and marketing manager, yaitu bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan melalui berbagai perencanaan atau strategi penjualan yang telah ditetapkan, melakukan pengawasan pelaksanaan penjualan sampai dengan realisasi target penjualan, menjaga relasi dengan langganan, bekerja sama dengan bagian lainnya agar terjadi sinergi dalam pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, credit manager, yaitu orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemberian kredit, penagihan tagihan, termasuk penerapan kebijakan kredit secara konsisten. Kalau dalam istilah lain, credit manager ini adalah manajer keuangan. Jadi yang bertanggung jawab atas keuangan yang ada di perusahaan. Selanjutnya, ticketing manager, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara keseluruhan departemen dan semua tanggung jawab yang diberikan, termasuk jadwal proses tiketing mulai reservasi sampai isi tiket. Selanjutnya adalah tour manager, tugasnya membuat, menyediakan atau menangani permintaan konsumen mengenai perjalanan luar negeri sesuai dengan permintaan konsumen ataupun sesuai dengan paket yang telah tersedia. Mampu memberikan saran atau masukan kepada konsumen tentang tujuan wisata, transportasi, akomodasi, restoran, dan aktivitas tur yang menarik bagi konsumen. Mampu membuat program tur.
Selain yang sudah saya paparkan tadi, ada juga jenis pekerjaan lain di bidang pariwisata yang sekarang ini sedang berkembang. Contohnya ini berwirausaha dalam membuat buku informasi wisata. Banyak juga yang menjadi YouTuber atau penulis blog tentang pariwisata. Ada juga yang menjadi fotografer objek-objek wisata yang digunakan dalam sebuah majalah atau freelance. Selanjutnya bisa juga menjadi event organizer untuk festival budaya atau karnaval pariwisata, wirausaha catering untuk rombongan wisata, dan lain-lain. Jadi setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan dan juga jabatan dalam setiap jenis pekerjaan tadi, kira-kira kalian nanti ingin bekerja di ingin bekerja di bagian apa? Sudah ada gambarannya ya, tugas-tugasnya. Semoga setelah mempelajari materi ini kalian semakin mantap dalam memilih jurusan atau kompetensi keahlian ini dan bisa mengembangkan dan mendalami kompetensi ini, karena bidang jenis-jenis pekerjaan tadi sudah saya sampaikan ya, itu alternatifnya sangat banyak. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video penjelasan materi kali ini. Semoga mudah dimengerti dan juga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.